Cinta Pertama Sang CEO. Bab 223. 1. Memang kenal. Aku dengannya sudah kenal cukup lama, jawab Brian santai. Kenal di mana? Aisyah terheran. Setahunya, calon suami Syafa itu adalah seorang lelaki biasa. Lalu, bagaimana bisa keduanya saling mengenal sampai sedekat yang ia lihat tadi? Daniel itu seniorku di SMP dulu. Hanya saja dia melanjutkan sekolahnya di luar negeri dan baru pulang beberapa bulan lalu. Aisyah terperangah. Dia sekolah di luar negeri. Iya. Tapi, kata Kak Syafa calon suaminya cuma kuli biasa. Apa lulusan luar negeri mau jadi kuli biasa? Pertanyaan polos Aisyah membuat Brian tertawa. Kayaknya Syafa bakal kaget kalau tahu siapa calon suaminya. Tatapan Aisyah masih dipenuhi pertanyaan. Maksudnya gimana, Mas? Daniel bilang padaku kalau dia sengaja merahasiakan identitasnya dari Syafa. Katanya buat kejutan aja. Sebenarnya, dia itu bukan kuli. Mata Aisyah seketika membulat penuh. Lah hampir tak percaya mendengar ucapan suaminya. Kalau gitu, dia siapa, Mas? Brian mengulas senyum menatap Aisyah. Dia anak Pak Benny, pemilik perusahaan tempat Marcel kerja. Detailnya membuat Aisyah lebih terkejut lagi. Berarti Kak Syafa akan dinikahi oleh anak bosnya Kak Marcel. 2. Benar, tapi jangan bilang Syafa dulu, bisik Brian pelan pada istrinya. Tapi, Kak Daniel itu orang baik, kan, Mas? Bukan tipe seperti Kak Marcel. Aisyah hendak memastikan sebab khawatir kakaknya mengalami nasib yang sama pada pernikahan keduanya. Insya Allah, Syafa akan bahagia dengannya. Amin. Aisyah berucap penuh syukur. Apa Kak Marcel tahu kalau yang akan menikahi Kak Syafa adalah anak bosnya? Kayaknya dia juga gak tahu. Daniel kan baru pulang dari luar negeri beberapa bulan yang lalu. Katanya belum sempat ke kantor ayahnya. Aku penasaran akan seperti apa reaksi Kak Marcel nanti. Istrinya yang dia buang demi perempuan lain dinikahi oleh bosnya. Biar tahu rasa, dia udah salah buang berlian demi batu kerikil. Istrinya yang dia banggalkan dan dia anggap paling suci di dunia itu ternyata hanya simpanan laki-laki beristri. Brian terkekeh mendengar gerutuan panjang Aisyah. Udah, sayang. Lebih baik doain Syafa yang baik-baik aja. Semoga ini jadi awal mula dia bahagia. Amin. Pukul 7 malam Alana baru tiba di rumah setelah seharian bekerja. Halaman rumah yang masih kosong, menandai bahwa Arvin belum pulang. Alana membuka pintu dengan kunci cadangan yang diberikan Arvin. Saat melewati meja makan, ia menemukan makanan yang ia buat untuk Arvin pagi tadi masih utuh. Sama sekali tak berkurang, atau bahkan tak Arvin sentuh sama sekali. Kayaknya Mas Arvin beneran gak suka masakanku sampai gak mau dimakan. Lah meraih piring dan mengendus aromanya. Memang, sudah sedikit asam. Mungkin sebentar lagi basi. Tapi, masih bisa dimakan. Alana pikir, daripada dibuang sayang lebih baik makan ini saja agar tak mubazir. Lagi pula masih bisa dimakan. Selain itu, ia bisa sedikit berhemat. Bahan makanan yang tersisa bisa untuk makan keesokan harinya. Di sisi lain, Arvin baru tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motornya. Melihat lampu sudah menyala menandai bahwa Alana sudah ada di rumah. Saat melewati sofa tempat Alana biasa tidur, perhatiannya tertuju pada bercak merah yang ada di sana dan sudah mengering. Da asterisra apa ini? Lah melirik ke arah meja makan di mana Alana sedang duduk seorang diri dan makan. Sepertinya belum menyadari kedatangannya. Dasar gadis jorok. Datang bulan sampai merembes ke sofa. Ia membuang napas kasar. Lalu segera melangkah.
3. Alana yang sedang makan langsung berdiri saat menyadari kedatangan Arvin. Maaf, aku gak dengar Mas Arvin datang. La mengusap ujung bibirnya, mengunyah makanan yang tersisa di mulut. Arvin hanya diam dengan tatapan datarnya. Mas Arvin sudah makan. Mau aku buatin makanan? Gak usah, saya udah makan. Jawab Arvin, yang memang sempat mampir makan di sebuah restoran bersama Zira. Oh ya, kalau tinggal di rumah ini jangan jorok. Saya gak suka. Lihat di sofa sana. Kamu datang bulan, iya. Itu ada darahnya. Mata Alana seketika membuat. Darah, iya. Bersihin cepat. Perintahnya, lalu masuk ke kamar dengan menutup pintu rapat. Alana yang belum selesai makan langsung beranjak menuju sofa ruang tamu. Benar saja, di sana ada bercak merah. Saat terbangun pagi tadi, ia sempat mimisan dan tidak memeriksa sofa. Alana langsung mengambil sikat, membersihkan sisa bercak merah yang tertinggal di sana, juga membersihkan ruang tamu dan taman depan agar benar-benar terlihat bersih. Di sisi lain Arvin keluar dari kamar dengan handuk terlilit di pinggang. Ia baru saja akan mandi. Tetapi, saat melewati meja makan, hidungnya sempat mengendus aroma kecut dari makanan yang ada di meja. La masih ingat tadi pagi sebelum berangkat kerja, Alana sempat membuatkan makanan. Tetapi, tak disentuhnya sebab ia ada janji sarapan bersama Zira. Dia makan ini. Gumamnya, lalu mengangkat piring dan mengendus aromanya. Apa dia gak waras? Makanan mau basi aja masih dimakan. La meletakkan kembali piring dan masuk ke kamar mandi. Awas saja nanti kalau sampai sakit perut. Ia pasti akan memarahi wanita itu. Usai mandi, ia memilih duduk di sofa. Bercak merah yang tadi menempel di sana sudah tidak terlihat. Alana sendiri masih berada di halaman depan dan sedang membersihkan. Padahal sudah jam 8 malam. Arvin mengarahkan pandangan keluar jendela. Dari sana ia bisa melihat Alana yang tampak sibuk menyapu. Menyapu aja gak becus, gumam Arvin melihat cara Alana kesulitan membersihkan dedaunan kering yang masih berserakan. Tanpa ia ketahui alasan yang sebenarnya. Aku udah bilang ibu kalau rencana menikah kita ditunda. Pesan dari Zira mengalihkan perhatian Arvin sejenak. Gimana reaksi ibu kamu? Tulis Arvin, lalu mengirimkan pesan balasan itu kepada sang kekasih. Katanya sih gak apa-apa. Asal jangan kelamaan, balas Zira lagi. Aku akan usahakan lebih cepat dari yang aku janjikan. Makasih, sayang, balas Zira, kali ini diiringi emoji hati. Sementara di luar, Alana mengucek matanya sebab pandangan terasa memburam di malam hari. Ia bahkan kesulitan membersihkan sampah-sampah kecil. Gajian pertama nanti ia berencana akan membeli kacamata baru untuk memudahkannya. Sebab kacamata yang biasa ia gunakan ikut terbakar di rumah lama. La hanya perlu bersabar beberapa minggu lagi untuk bisa membeli kacamata yang baru. 4. Saat akan menyimpan sapu, kakinya tak sengaja menyenggol tempat sampah hingga isinya terburai kembali. Dia pun berjongkok, memunguti dedaunan kering yang berserakan. Mengambilnya satu persatu. Sementara Arvin masih memperhatikan dari dalam. Dasar ceroboh. Tak lama berselang Alana masuk ke rumah. Arvin menatap wanita yang tampak sedikit kacau. Pakaiannya agak kotor, tangan penuh tanah, dan lutut lecet. Udah bersih semua, Mas. Sofanya udah aku sikat, di depan juga udah bersih, ucap gadis itu pelan. Hanya itu jawaban Arvin. Alana melewatinya menuju meja makan. Membersihkan sisa makanan yang tadi ia santap. Sebenarnya belum selesai makan. Tapi kedatangan Arvin dengan muka galak benar-benar membuatnya agak takut.
Demi menciptakan suasana santai, ia memilih membuatkan kopi. Setahunya Arvin suka kopi hitam dengan sedikit gula. Siapa tahu bisa menghilangkan sedikit kegalakannya. "Mas, aku buatin kopi." Arvin hanya melirik secangkir kopi yang baru saja dibuatkan Alana, tetapi tak menyentuhnya. Ia malah fokus memainkan ponselnya. "Simpan di situ aja." Arvin menatap wajah Alana yang tampak lelah. Namun, sekali lagi ia tak peduli. Saat Alana beranjak, ia meraih cangkir kopi dan menyeruput pelan. Dalam sekejap kelopak mata lelaki itu membulat penuh. Kopi hitam buatan Alana terasa asin di lidah, menyiksa tenggorokannya. Arvin terbatuk, hampir tersedak dan membuat Alana mendekat dengan panik. "Kenapa, Mas? Kamu sengaja buatin saya kopi asin?" Alana cepat menggeleng. Seingatnya, ia memasukkan gula. "Enggak, Mas. Terus kenapa kopinya asin begini?" Bentaknya dengan suara menggelegar penuh amarah. Alana terdiam. Ia tampak bingung. Cangkir kopi itu ia raih dan mencicipinya sedikit dan memang terasa asin di lidah. "Aku beneran gak sengaja, Mas. Aku kira udah masukin gula." Alana menunduk, mengingat dua toples di dapur dengan posisi berdekatan. Penglihatan kurang jelas membuatnya tak bisa membaca tulisan dengan benar. "Kalau gitu, kamu yang minum kopi ini. Tapi, Mas, habiskan." Bentak Arvin sekali lagi. Tangan Alana bergerak pelan, meraih kembali cangkir kopi dan menyesapnya perlahan. Perpaduan antara pahit dan asin benar-benar menyiksa tenggorokan, membuat perutnya terasa mual. La terpaksa menghabiskan secangkir kopi asin dalam sekali teguk. "Lain kali jangan ulangi lagi. Ini pelajaran buat kamu," ucap Arvin, lalu beranjak meninggalkan Alana seorang diri dengan membanting pintu kamar keras-keras, hingga membuat Alana tersentak. 5. Alana hanya memandang pintu kamar yang baru saja tertutup dengan dibanting. Kemudian melirik cangkir kopi di hadapannya. Seingatnya tadi ia sudah memasukkan gula, tapi kenapa rasa kopinya jadi asin? Perutnya sampai terasa mual karena meneguk kopi asin itu. Demi memastikan Alana pergi ke dapur dan melihat dua toples berdekatan. Ia menghembus napas panjang setelah menyadari tidak bisa membaca tulisan sekecil itu di malam hari. Membuatnya segera berbalik menuju sofa dan mengistirahatkan tubuhnya. Hari ini benar-benar melelahkan baginya. "Ayah, jangan khawatir. Badanku masih kuat walaupun sakit-sakit. Aku lebih sering mimisan dari yang sebelumnya. Sepertinya tidak lama lagi kita akan berkumpul lagi. Tunggu aku di sana, ya. Aku akan pulang," tulisnya dalam sebuah buku catatan kecil. Sementara di dalam kamar, entah mengapa Arvin belum dapat terpejam. Wajah Alana saat menenggak kopi asin terus membayangi pikirannya. Bagaimana gadis muda itu kepayahan menelan, dengan mata yang mengerjap dan alis berkerut. Tubuh kurus yang selalu bekerja dan wajah pucat yang selalu tersenyum. "Sial, kenapa aku jadi gak bisa tidur?" La membolak-balikkan tubuhnya ke tempat tidur. "Aku gak perlu merasa kasihan. Toh, dia yang mau sampai nekat menjebakku. Kalau sekarang aku kasar padanya, itu bukan salahku," pikir Arvin. Namun, tetap saja ia tak dapat terpejam. Terlebih hujan turun dengan deras disertai petir. Ia jadi ingat adiknya, Sisil yang takut dengan hujan deras dan petir, membuatnya segera bangkit dari tempat tidur dan beranjak menuju pintu. Membuka sedikit, ia mengintip ke arah sofa yang bisa terlihat dari pintu kamarnya. Di sana Alana sudah terbaring, menandai dirinya telah tertidur. Sesekali tangannya tampak mengibas pelan menepuk kulitnya. Mungkin digigit nyamuk. Arvin membuka pintu dan keluar. Berjalan mendekati Alana dan menatapnya.
Wajah polos itu tertidur dengan tenang, seperti tidak ada beban di sana, walaupun ia tidur di tempat yang sempit dan sama sekali tidak nyaman. Lututnya menekuk menandai ia sedang kedinginan, satu tangannya ia gunakan sebagai bantal, sementara tangan satunya sesekali menggaruk bagian kulit yang tampak merah akibat gigitan nyamuk. Tubuhnya kini terbalut pakaian lama yang sudah agak kusam milik Sisil. Dan entah mengapa melihat keadaan seperti ini membuat dadanya sesak. Arvin merasa seperti seseorang yang sangat jahat. Tidak, ini bukan salahku. Dia sendiri yang mau sepertiin. Arvin masuk ke kamar dan kembali dalam 2 menit dengan membawa kain selimut tipis, lalu ia balutkan ke tubuh Alana. Setidaknya selimut itu bisa mengurangi rasa dingin dan menghalau gigitan nyamuk. Seharusnya kamu gak ada di sini. Gak mungkin kamu gak punya keluarga lain. 6. Pagi harinya. Tubuh Alana menggeliat di atas sofa. Matanya langsung terbuka saat merasakan tubuhnya terbalut selimut tipis. Siapa yang ngasih selimut? Gumamnya pelan, lalu melirik ke arah kamar Arvin yang masih tertutup rapat. Apa Mas Arvin? La langsung bangkit dan memeriksa hidung dan tubuhnya. Jangan sampai semalam mimisan dan menetes di kursi atau selimut, jika tidak Arvin pasti akan memarahinya lagi. Alhamdulillah, aman. Ia tersenyum. Kemudian segera bangkit dan mulai mengerjakan kegiatan seperti pagi sebelumnya. Membersihkan rumah dan halaman depan. Walaupun Arvin berkata kasar dan selalu memarahinya, setidaknya ia mengizinkannya menumpang tinggal di rumah itu. Alana menarik handuk dan menuju kamar mandi. Namun, saat membuka pintu, ternyata... Jeritan Alana menggema ke setiap sudut. Bagaimana tidak, Arvin berada di dalam sana dan sedang mandi. Ia bahkan baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ngapain kamu buka pintu? Memangnya kamu gak tahu kalau ada orang? Suara bentakan Arvin menggema. Alana menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Maaf, Mas. Saya gak tahu. Beneran. Saya gak ada niat ngintip. Pekik Alana dengan suara gemetar dan masih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di rumah itu hanya ada satu kamar mandi yang berdekatan dengan dapur. Kunci pintu sudah beberapa hari ini rusak dan Arvin belum sempat memperbaikinya. Tanpa menunggu, Arvin langsung mendorong Alana keluar dan menutup kembali pintu kamar mandi. Lalu, mengguyur tubuhnya yang dipenuhi busa sabun sambil mengomel. Sementara Alana terduduk dengan wajah pucat. Matilah aku. Pasti setelah ini disembur Mas Arvin lagi. Ia menggigit ujung jarinya. Tak sampai 5 menit Arvin keluar dengan handuk terlilit di pinggang. Alana melirik pemilik tubuh tegap dan tinggi menjulang itu sekilas, lalu kembali menunduk. Lain kali kalau mau masuk kamar mandi lihat-lihat dulu. Kalau pintunya tertutup berarti ada orangnya. Ngerti? La mengangguk cepat. Iya, Mas. Maaf. Arvin berlalu meninggalkan jejak aroma segar yang menguar dari tubuhnya. Alana pun segera melesat ke kamar mandi. Gantian. Dandan sedikit, ya Alana. Muka kamu kelihatan pucat, biar terlihat agak segar, soalnya kamu kayak orang sakit. Ucapan Bu Rosi kemarin terngiang di ingatan Alana. Karena itulah kemarin saat akan pulang ke rumah, Alana sempat mampir ke sebuah toko kecil dan membeli peralatan makeup seadanya dengan harga yang paling murah, di bawah 50.000. Kebetulan ia masih punya 7 sedikit sisa uang dari Arvin yang diberikan beberapa hari lalu. Gak apa-apa, deh, pakai bedak ginian. Yang penting gak kelihatan kayak orang sakit. La memoles wajahnya perlahan. Walaupun pantulan di cermin tidak begitu jelas. Sementara itu, Arvin baru saja keluar kamar. Saat melirik ke meja makan,
seperti biasa sudah ada menu sarapan buatan Alana. Ada nasi goreng dengan telur dadar di atasnya. Sebenarnya, Arvin tidak tertarik untuk mencicipi masakan istrinya itu. Gadis modern yang terbiasa hidup manja seperti Alana mana bisa masak dengan benar. Arvin bahkan sempat takut makan sebab khawatir Alana sedang menyiapkan jebakan lainnya melalui makanan. Tapi kalau dia masukin sesuatu ke makanan itu, gak mungkin dia sendiri makan, pikir Arvin, mengingat semalam saat pulang ia mendapati Alana sedang menyantap makanan buatannya, dalam keadaan setengah basi. Arvin menghela napas. Ia duduk di kursi dan mengambil sepiring nasi goreng buatan Alana. La juga sempat melirik sekotak nasi goreng lainnya. Mungkin bekal Alana untuk dibawa ke tempat kerja. Baru saja akan menyuapkan makan ke mulut, Alana tiba-tiba masuk. Arvin menoleh dan menatapnya. Namun, kedua bola matanya seketika membeliak menatap wajah Alana.